Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Ini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis asbaha wahimuhud dunya falaysa minallahu fi syai'in wa lam yahtamal bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Karam wal muqtarami billah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan sembari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungannya, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan dan mematikan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak karunia kepada kita hari ini. Oleh karenanya, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, marilah sama-sama kita senantiasa ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan alam qudwatun hasanah, Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini akhir mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus yang hadir pada kesempatan hari ini. Adalah sebuah nikmat yang luar biasa, adalah kebanggaan yang luar biasa bagi kami bisa bertemu, bermuajahah dengan para asatid sekalian, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di STM Hilir dan sekitarnya. Pada kesempatan ini kita ingin melakukan satu kegiatan daurah ammah. Kita berkumpul, bermujalasah dalam rangka membicarakan kondisi keumatan hari ini, berbicara tentang bagaimana kehidupan umat Islam hari ini, dan berbicara tentang solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan umat hari ini. Pertemuan ini sengaja kami adakan, dan memang pertemuan yang seperti ini rutin kami lakukan di berbagai tempat dan di banyak kesempatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakannya di Talun Kenas ini. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Taif berdakwah, menyeru umat manusia kala itu, Rasulullah mengalami satu musibah yang amat teramat besar. Beliau dihinakan, beliau dicela,
Beliau dicaci, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah oleh masyarakat dan penduduk Taif kala itu. Dan ketika itu malaikat penjaga gunung datang menghampiri Rasulullah SAW sembari menawarkan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku jungkir balikkan gunung di Taif ini supaya masyarakatnya mati berkalang tanah." Namun kala itu Rasulullah tidak mengaminkan, tidak menerima tawaran yang disampaikan oleh malaikat penjaga gunung saat itu. Namun justru Rasulullah berharap, "Sungguhnya aku berharap suatu saat nanti dari rahim-rahim ibu-ibu kaum wanita yang ada di Taif ini kelak akan ada yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah dakwah, inilah seruan mulia, inilah keagungan yang sempurna dari pribadi seorang Rasul Muhammad SAW. Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah tidak pernah mengeluh. Rasulullah senantiasa melakukan kegiatan dakwah untuk membina dan menyadarkan umat manusia kala itu. Di tengah perihnya luka yang berdarah-darah tersebut, Rasulullah hanya bermunajat dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Rasul itu berkeluh kesah kepada manusia. Makanya itulah satu-satunya curhatan Rasulullah SAW yang diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 Allah menyatakan, "Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura." Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Quran curhatan Rasulullah, makhluk mulia. Ya Allah, inna kaum, sesungguhnya kaumku ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak mau hidup di bawah aturan Al-Quran. Mereka tidak mengimani Al-Quran. Inilah curhatan Rasulullah yang hari ini sama-sama kita ketahui bahwasanya Al-Quran juga mahjura. Al-Quran hari ini ditinggalkan. Padahal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya. Siapa umatnya? Orang yang hidup di masa Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, dan orang yang di kehidupannya hanya ada Rasul Muhammad SAW yang diutus sebagai Nabi dan Rasul kala itu. Dan sampai dengan kita hari ini, kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, kita ingin belajar untuk kemudian meneladani bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana selayaknya kita memperlakukan saudara-saudara muslim, saudara-saudara muslimah kita, dan memperlakukan orang-orang kafir yang ada di seputaran kita. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengajak para asatidz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini untuk bersinergi dalam melaksanakan pembinaan kepada umat, dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Karena sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan dalam muqaddimah tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man asbah," siapa yang bangun pagi, wahimuhud dunya, apa yang dia pikirkan itu hanya urusan dunianya, alaysa minallahu fi syai'in,
Sesungguhnya orang seperti itu nggak ada gunanya sedikit pun di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini ancaman. Ini warning kepada kita bahwasannya ketika kita hidup dan ketika kita bangun di pagi hari, kita harus peduli dengan kondisi umat Islam hari ini, kondisi saudara dan saudari kita hari ini. Jangan sampai kemudian hari-hari kita itu hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara pribadi kita, lantas kemudian kita mengabaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Hablum minallah, itu sesuatu yang harus dan wajib untuk kemudian diutamakan. Namun hablum minannas juga tidak boleh untuk kemudian kita tinggalkan. Oleh karena itu, kegiatan yang kami lakukan senantiasa dalam naungan komunitas dakwah Islam, kami senantiasa menyeru dan mengajak seluruh komponen, seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bersinergi, berjalan bersama kita membina umat, kita memperbaiki kondisi keumatan hari ini. Karena sama-sama kita ketahui, belajar agama itu fardu hukumnya, wajib bagi seorang mukmin. Menyampaikan al-haq di depan umat kepada seluruh manusia itu juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dan tidak seorang pun bagi kita untuk kemudian mengambil rukhsah, mencari keringanan untuk tidak melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah hukumnya wajib bagi seorang kepala rumah tangga untuk kemudian menghidupi keluarganya. Belajar juga hukumnya wajib bagi seorang mukmin. Karena ilmu, karena kebahagiaan dunia wal akhirat hanya bisa diraih dengan keilmuan. Karena ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga. Oleh karena itu, melalui forum-forum seperti ini, kesempatan-kesempatan seperti ini, kami ingin mengajak kita semua untuk peduli dengan kondisi umat Islam. Tadi dibacakan ayatnya oleh qori kita, ayat yang terakhir tadi, bahwasanya hari ini kita menjalani kehidupan ini tidak dengan aturan yang Allah turunkan. Kita masih mengikuti hawa nafsunya manusia. Oleh karena itu, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kemudian kita terus bersinergi dan kita saling bahu-membahu. Karena dakwah ini adalah kewajiban kita bersama, bukan kewajiban para ustadz, bukan hanya kewajiban para dai, tapi kewajiban seluruh kaum muslimin untuk menyampaikan Islam, untuk membina dan mendidik umat agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak permasalahan dan problematika yang hari ini dihadapi oleh kaum muslimin. Hinaan, penistaan terhadap Allah dan Rasulnya, penistaan terhadap Al-Quran, penistaan kepada simbol-simbol Islam, penistaan terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir, penistaan kepada wanita yang menggunakan pakaian muslimah, dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Isu radikalisme, isu terorisme hari ini disematkan hanya kepada Islam. Sedih kita hari ini. Oleh karena itu, kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, syiar-syiar dakwah. Tidak hanya di sini, namun di seluruh pelosok. Dakwah yang kami lakukan bukan hanya di kota, tapi dakwah yang kami lakukan terus-menerus dan di seluruh wilayah yang ada di Deli Serdang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami sengaja mengundang para asatid pada kesempatan ini untuk sama-sama kita nantinya bisa bersinergi dalam dakwah, bisa sama-sama kita nanti bekerja sama carikan terhadap solusi dari problematika yang dihadapi oleh umat hari ini. Dan nanti kita akan mendengarkan paparan dari ustaz kita, bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengajarkan itu semua kepada kita. Fakir mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada para asatid semua, selamat datang memenuhi undangan kami, jazakumullah khairan katsir.
Pada sahibul bait kami mengucapkan terima kasih, dan kepada panitia yang sudah berusaha merancang dan membuat kegiatan ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kiranya kehadiran para asatidz semua dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini, Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan kesehatan kepada mereka dan kepada keluarganya, dan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua, dunia wal akhirah. Dan semoga kiranya waktu yang kemudian kita berikan untuk hadir di tempat ini kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah ketika kita berada di padang mahsyar. Kita tidak akan beranjak dari padang mahsyar sebelum ditanya satu perkara di antaranya, kemana umur yang kemudian Allah sudah berikan kepada kita. Semoga kesempatan hari ini kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari Ahad ini tanggal 30 ini kita sedang melaksanakan kegiatan dakwah untuk kemudian belajar dan berusaha mencari solusi dari problematika yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Mungkin ini sekedar yang Al-Fakir bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afku minkum ila liqa ma'assalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.